apa? Taman Sari Indonesia. Taman Sari Indonesia. Ini kayaknya bertepatan juga ya, Nak ya? 1 Juni 2016 ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Betul sekali. Sebelum 17 Agustus memang yang namanya Pancasila ini kan dibentuk dulu nih Reza. Jadi calon-calon dasar negara dibentuklah, akhirnya ditetapkan di tanggal 1 Juni gitu ya sebagai hari lahirnya Pancasila yang nanti pada 17 Agustus akan dikumandangkan pada saat itu oleh Presiden Soekarno. Betul. Nah, ini hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 juga menjadi salah satu isi pidatonya Pak Soekarno. Dan kabarnya Pak Presiden Joko Widodo juga sempat ingin berencana menetapkan bahwa tanggal 1 Juni ini sebagai hari libur nasional. Tapi masih banyak nih beberapa karyawan-karyawan kantor yang juga masih masuk pagi hari ini ya. Iya, betul sekali. Dan untuk itu pemirsa, untuk Anda semuanya selamat merayakan. Ini sebenarnya harus dirayakan sih ya, hari lahirnya Pancasila. Dan juga jangan lupa nanti di episode kali ini kami akan hadirkan berbagai narasumber yang pasti inspiratif untuk Anda. Kemudian juga nanti ada Ustadz siapa akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Line telepon juga masih dibuka. Betul, di 021-314-1360. Tema hari ini adalah berbagi. Kira-kira berbagi apa? Tapi nanti kita akan sajikan, ya kan? Tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Iya, Nana dan juga Via Velo dan juga Mas Mario ini berbicara tentang berbagi. Saya mau berbagi juga nih buat pemirsa di rumah. Berbagi apa? Berbagi cerita. Jadi di Palembang, Sumatera Selatan ada cerita menarik dan juga inspiratif yang dimana TK Junjung Biru sudah 3 tahun menerapkan sistem pembayaran dengan cara menukarkan sampah sebagai pertukaran sampah pembayaran. dengan SPP gitu ya. Boleh dicontoh, kita lihat sama-sama pemirsa. Mekanismenya yaitu anak disuruh membawa sampah sebagai untuk tabungan. Yap, langkah kecil tapi nyata memang jauh lebih berharga daripada rencana istimewa tapi hanya cita-cita. Dan sekolah kecil di Palembang membuktikannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, MNC Media memberitakan. Nah, Kavia, itu dia. Mungkin Kavia besok-besok bisa tuh nyanyi nih sampah ya. Betul, sampah gitu ya. Sampah apa gitu. Tadi nanti kita cari tahu panjang nanti dinyanyiin ya. Iya, karena memang penting juga sih Nak memelihara sampah atau membagikan sampah plastik yang bisa didaur ulang dan juga yang tidak. Begitu ini untuk meminimalisir pemanasan global juga. Betul sekali. Kalau tadi informasi dari sampah yang bertukar dengan SPP atau bayaran sekolah gitu. Sekarang kita ada informasi lagi nih pemirsa. Di mana untuk membentuk santri yang pintar dan juga berkarakter, Ponpes SMP Quran Marifatus Salam, Subang, Jawa Barat memberikan training motivasi setiap minggunya untuk santri-santri yang ada di sana. Nah, training motivasi ini dilakukan setiap setelah sholat maghrib untuk memberikan mereka kenyamanan dan juga relaksasi santri di lingkungan pondok pesantren. Kita lihat informasinya. Azan maghrib berkumandang. Ratusan santri dari Pondok Pesantren SMP Quran Marifatus Salam, Subang, Jawa Barat bersiap mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dilaksanakan, para santri berkumpul di masjid untuk mengikuti kegiatan favorit mereka, training motivasi. Training motivasi ini merupakan kegiatan pemberian materi dari ketua pesantren untuk para santri. Namun pemberian materi ini dikemas oleh pihak pesantren agar para santri tidak jenuh, bahkan merasakan kenyamanan saat pemberian materi. Seperti dengan mengemas yang menjadi lagu hingga video.
Training motivasi ini dilakukan untuk membuat para santri nyaman dan betah tinggal di lingkungan pesantren, sehingga dapat fokus untuk menuntut ilmu hingga membentuk santri yang berkarakter. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan, MNC Media, memberitakan. Kalau ngeliat para santri belajar Al-Quran begitu ya, ini kurang lebih 1 minggu lagi ya, Nak ya, melaksanakan ibadah Ramadan ini kayak pengen buru-buru gitu baca Al-Quran, walaupun memang baca Al-Quran itu tidak juga mendekati bulan Ramadan gitu ya, setiap hari juga untuk dilakukan, umat tapi muslim. tadi ngeliat euforia seperti itu ingin rasanya ya. Kayak pengen buru-buru ada pas di Ramadan gitu. Betul. Ya, ngelihatnya tuh kayaknya euforianya seru sekali nih pemirsa. Oke, kalau tadi kita sudah lihat santri-santri yang ada di Subang, Jawa Barat, mereka punya motivasi sendiri setelah sholat maghrib. Betul. Selanjutnya kita mau kasih lagi informasi pemirsa untuk Anda mungkin yang pernah dengar sebelumnya di episode kita mengenai Aquascape. Nah, yang mungkin ini yang biasa menjadi juri gitu ya, ada puluhan master Aquascape yang beradu kebolehan dalam ajang Aqua Jaya Challenge. Nah, sebuah kontes membuat taman air terbesar di Indonesia. Nah, bukan hanya itu pemirsa, tetapi kontes ini juga mendapatkan apresiasi dari aquascaper mancanegara yang menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak talenta aquascaper kelas dunia. Ini eksekutif produser saya harus nonton karena dia dia senang suka, banget. dia suka ini benar Betul, aquascape. betul. Kita lihat sama-sama ini dia. Wow, indah dan menyejukkan mata akuarium-akuarium ini. Ya, seni membuat tanaman dalam air yang sering disebut dengan aquascape sedang menjadi tren di tanah air. Tak heran jika kini terbentuk komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kali ini mereka berkumpul di Jakarta untuk menunjukkan karya terbaik mereka. Lihat saja keindahannya, mulai dari replika bentang alam pegunungan hingga belatara, semua dibuat dengan detail yang luar biasa. Ya, event ini memang tidak biasa karena di sini semua master-master aquascape terbaik di Indonesia berkumpul. Event ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Battle of Monster dan Scape War. Mereka beradu menciptakan karya seni dalam kanvas berupa akuarium berukuran 60 x 30 x 35 cm. Dream dari para scaper Indonesia adalah pengen ngelihat bisa nggak sih sebenarnya master-master ini disatukan dalam sebuah kontes gitu. Dan itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan akhirnya setelah terbentuk list masternya siapa aja, mereka dari juara-juara kontes sebelumnya, kemudian mereka sudah selevel-level juri, dan akhirnya kita buatkan list dan kita undang mereka untuk disatukan di sini. Dan itu memang tidak cuman ada di Pulau Jawa, kebetulan master-master itu di seluruh Indonesia. 3 aquascape terbaik akan beradu membuat handscape dalam waktu hanya 1,5 jam. Dan inilah pemenangnya. Kunci suksesnya itu sih imajinasi ya. Terus konsen. Terpikirin kayunya apa dan bentuk besar kecilnya yang gimana. Ya, demi mempertahankan talenta aquascaper Indonesia ke mancanegara sekaligus menjaga suportivitas, juri yang dihadirkan pun tak tanggung-tanggung. Mereka adalah master aquascape dari berbagai negara, mulai dari Tiongkok, Inggris, Jerman, Brazil, dan berbagai negara lainnya. Dari Jakarta, Dini Raffiu dan Randy Aditya, MNC Media memberitakan. Ini cowok-cowok ini telaten-telaten sekali ya ngurusnya, keren ya, luar biasa. Tapi memang harus punya waktu sih untuk membersihkan akuarium atau membuat waktu dan akuarium. emang suka telaten gitu ya, dikuas-kuasin. Apalagi nih juri-juri hebat semuanya di sana ya. Iya betul. Itu dia tadi pemirsa untuk Anda yang penggemar aquascape gitu ya, sudah ada wadahnya jadi bisa berkumpul dengan komunitas-komunitas tersebut. Jadi bisa berbagi pengetahuan antara pecinta aquascape. Dan juga pemirsa di rumah nih bisa berbagi juga dengan kita terus saya Intermezzo karena usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah narasumber yang tentunya memberikan inspirasi untuk Anda. Dan kami juga akan sedia untuk buka line telepon di 021 314 1360. Tapi kita usai jeda ya. Betul, usai jeda berikut ini tetap di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Can I walk with you?